Saudara sekalian, ada dua hal yang menarik dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Petrus pada waktu dia berjumpa dengan Cornelius di Kaisarea. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Setelah itu dikatakan, "Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu." Kesadaran dan refleksi Pak Petrus itu satu, pasti itu adalah buah refleksi dari selama beberapa tahun mengikuti Yesus dan mendengarkan, melihat, serta terlibat dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang kedua, reaksi kemudian, yaitu bahwa Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan kata-kata Petrus bahwa Allah tidak membedakan orang. Kelihatannya sederhana, kelihatannya satu kalimat, tetapi di situ ada sesuatu yang mendalam. Dan yang mendalam itu adalah apa yang menjadi hakikat ataupun martabat seseorang itu tidak diletakkan di dalam, katakanlah, garis darah. Kehormatan dan keluhuran seseorang tidak dapat didasarkan pada status ataupun jabatan. Dengan mengatakan bahwa Allah tidak membedakan orang, itu hanya mau dikatakan kepada kita bahwa entah itu harkat, martabat, kehormatan dan keluhuran seseorang itu diletakkan pada integritas pribadi. Dan integritas pribadi itu secara sederhana dapat kita tengok kembali dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam salah satu pengajarannya dia mengatakan, kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakanlah tidak. Selebihnya itu berasal dari roh jahat. Ini berarti dalam bahasa kita, menjadi orang itu jangan suka mencela-menceli. Jangan esok tempe sore deli. Jangan kamu menggunakan standar ganda. Karena dimanapun orang menggunakan standar double, itu pada waktu itu semua terbuka, lalu kita tidak lagi menjadi orang terhormat. Kita justru akan direndahkan dan diabaikan. Nah, jadi yang penting bagi kita masing-masing, sejauh mana saya sendiri memiliki komitmen di dalam hidup saya dan kemudian setia menghidupi komitmen itu. Artinya setia di dalam perjuangan mewujudkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar, keutamaan kalau dalam hal ini tentu keutamaan kita sebagai murid Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, pedoman menjadi murid Yesus. Tadi juga sudah dikatakan oleh Petrus, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan
kepadanya. Bahasanya sederhana, yaitu orang yang takut akan Dia. Ini kita menengok kembali apa yang minggu lalu sudah saya sampaikan, yaitu bahwa di dalam hidup ini dari pagi sampai petang kita menempatkan Allah. Kita berada di hadirat Allah, berada atau dalam kesadaran bahwa apapun yang saya lakukan dan saya ucapkan itu dalam kesadaran ini semua saya tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya takut akan Allah. Dan yang kedua, di dalam rangka hidup sosial, dalam bahasa Petrus di sini mengamalkan kebenaran. Mengamalkan kebenaran berarti berpedoman pada nilai-nilai yang benar dan tidak goyah pada waktu orang meragukan kebenaran yang kita yakini itu. Orang yang tidak setuju pasti punya segala macam cara untuk menggoyahkan pendirian kita. Tetapi kalau kita sudah yakin bahwa yang kita lakukan itu sungguh benar, apalagi kita yakin bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan, tak terbantahkan, ya kita setia di sana dengan segala resikonya. Kita sudah diberi contoh untuk pribadi yang mengatakan kebenaran dan berada teguh menegakkan kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Sehingga dalam percakapan dengan Pilatus kita ingat, Pilatus penasaran. Karena Yesus mengatakan, aku menegakkan atau membela kebenaran. Dan Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Saudara-saudara, itu dari dua kata dari apa yang disampaikan oleh Petrus. Sementara sisi lain kita juga dapat merefleksikan bahwa menjadi murid Yesus itu berarti kita meletakkan visi dan cara kita bertindak dengan apa yang diperjuangkan oleh Yesus sendiri. Dan apa yang diperjuangkan Yesus sendiri itu dapat kita tengok dalam Injil Yohanes hari ini. Yang pertama, Yesus memperlakukan para muridnya, para rasulnya sebagai sahabat. Dapatkah kita memandang sesama kita sebagai sahabat? Menempatkan mereka sebagai sahabat. Juga andai kata saya punya jabatan, saya menjadi petinggi atau menjadi atasan, apakah saya dapat memperlakukan yang secara struktural itu menjadi bawahan saya, tetapi dari sisi perlakuan saya memperlakukan mereka semua sebagai sahabat-sahabat saya, orang yang setara dengan saya, hanya berbeda fungsi. Tanpa kita tergoda untuk menyebutkan jabatan saya ataupun kekuasaan saya. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Kita tidak pernah melihat catatan sedikit pun, satu kata pun yang menunjukkan bahwa aku gurumu, kamu harus taat kepadaku. Tidak. Di dalam percakapan dalam meja perjamuan terakhir pada bab 13 Injil Yohanes, di sana Yesus hanya menegaskan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar.
Kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu, telah membasuh kakimu, sekarang ini lakukanlah juga di antara kamu. Jadi dari situ tidak nampak, dan memang sesungguhnya juga tidak, Yesus tidak pernah menunjukkan kekuasaannya, tidak pernah menunjukkan bahwa orang lain harus taat karena dia lebih berkuasa. Entah bagaimana bahasa yang dipakai oleh Yesus itu selalu menunjukkan sebagai bahasa yang merendah, bahasa di mana dia itu sejajar atau setara dengan lawan bicaranya. Mengasihi sesama sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus, mengasihi sesama sebagai sahabat, itu berarti menempatkan diri sebagai teman setia yang seiring sejalan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bagaimanakah caranya? Itu yang harus kita temukan sendiri. Entah kita belajar pada orang lain yang kurang lebih seperti itu, yang katakanlah sudah lebih dekat, lebih sempurna meneladani Yesus, ataupun kita sendiri mencoba merenungkan kembali segala macam catatan penginjil, kesaksian iman para rasul mengenai bagaimana Yesus memperlakukan mereka semua. Bukan hanya dengan kata, tetapi langsung dilaksanakan di dalam perbuatan. Kelihatannya mudah, tetapi juga tergantung dari niat kita. Apakah saya memang ingin menghargai setiap orang berdasarkan martabatnya, berdasarkan integritasnya, dan menempatkan mereka, menyapa mereka sebagai sahabat seiring sejalan dengan kita. Itu sedikit catatan dari saya pagi hari ini. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.